Halo semuanya, perkenalkan saya Rika Hanifah Tanjung. Untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya akan membahas sedikit tentang kontrol optimal, yang dimana akan membahas tentang pemahaman prinsip optimalitas, aplikasi kontrol optimal, perkembangan terkini, keterbatasan dan tantangan, serta metode penyelesaian kontrol optimal. Kontrol optimal sendiri adalah cabang teori kontrol yang berfokus pada merancang strategi kontrol untuk sistem dinamis. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana pesawat ruang angkasa menentukan jalur terbaik ke Mars? Atau bagaimana robot bisa bergerak secara efisien? Jawabannya ada di kontrol optimal, cabang matematika yang mengoptimalkan keputusan dalam sistem dinamis. Di video ini kita akan eksplor konsep dasar, metode penyelesaian, dan aplikasinya yang menakjubkan. Mari kita ambil contoh sederhana. Sebuah mobil ingin mencapai kecepatan tertentu dengan penggunaan bahan bakar yang minimal. Jika mobil ini ingin sampai tujuan dengan cepat dan irit bahan bakar, maka ia butuhkan strategi optimal. Nah, bagaimana cara merumuskan masalahnya? Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah kita lihat model sistemnya, di mana kecepatan mobil dinyatakan dalam persamaan P.T sama dengan UT dikurang dengan KVT, di mana PT-nya adalah kecepatan, UT-nya adalah akselerasi, dan K-nya adalah gesekan udara. Selanjutnya kita akan menghitung fungsi biaya atau dikenal dengan cost function, di mana J sama dengan integral dari 0 sampai T U kuadrat T dt untuk meminimalkan penggunaan energi. Selanjutnya kita akan menghitung kondisi batasnya dari P0 yang awalnya 0 sampai menuju P kemana kecepatan mobil itu berhenti tertentu. Untuk memudahkan penyelesaian, kita bisa gunakan prinsip Pontryagin, di mana kita akan menghitung Hamiltonian, kondisi optimalitas yang nantinya ada kontrol optimal, kemudian persamaan co-stage, kemudian yang ketiga kita substitusikan dan kita temukan solusi akhirnya. Dengan prinsip Pontryagin ini, kita dapatkan akselerasi optimal U bintang T yang berbentuk eksponensial. Artinya apa itu? Artinya mobil harus pelan-pelan kurangi akselerasi saat mendekati kecepatan targetnya. Untuk contoh lainnya, kita akan mengoptimalkan kecepatan mobil. Bayangkan kita menyetir mobil dari posisi diam yang awalnya P-nya 0 ingin mencapai kecepatan 60 km per jam dalam waktu 10 detik dengan usaha minimal. Bagaimana strategi akselerasinya? Kita lihat dan kita formulasikan masalahnya. Tadi kan model sistemnya P.T itu sama dengan U, di mana percepatan itu sama dengan akselerasi atau kontrol. PT-nya itu kita asumsikan kecepatan mobilnya kilometer per jam. Kemudian untuk UT-nya sebagai akselerasi kilometer per jam kuadrat. Kemudian fungsi biayanya untuk meminimalkan usahanya kita masukkan ke dalam rumus J sama dengan integral dari batasnya tadi kan awalnya 0 sampai ke waktu yang 10 detik. Jadi J sama dengan integral batas bawah 0 sampai integral batas atas 10 U kuadrat T dt. Kemudian kita lihat kondisi batasnya tadi. P0 nya itu sama dengan 0, kemudian PT tadi kan T nya tadi itu 10 detik, kemudian PT nya sama dengan 60 km per jam dalam waktu 10 detik yang tadi. Setelah itu kita masuk untuk menentukan Hamiltoniannya, di mana rumusnya adalah H sama dengan U kuadrat ditambah lambda U. Lambda sebagai variabel Lagrange atau co-stage. Selanjutnya kita lihat kondisi optimalitasnya, turunan dari Hamiltonian terhadap U, di mana dou H per dou U sama dengan U kuadrat menjadi 2U ditambah
lambda, kan turunan dari lambda U itu adalah lambda, sama dengan 0. Maka U bintang T sama dengan, kita pindahkan ke ruas kanan, menjadi negatif lambda per 2. Selanjutnya persamaan costate-nya, di mana lambda titik sama dengan minus do H per do pi sama dengan 0. Kemudian lambda T sama dengan konstan. Nah, langkah yang terakhir kita substitusikan tadi persamaan costate-nya dan kita temukan solusi akhirnya. Dari U bintang T itu kan sama dengan minus C per 2. Nah, kita integrasikan untuk dapatkan PT-nya. Menjadi PT sama dengan integral U bintang T dt sama dengan, kita masukkan min C per 2 T ditambah dengan D. Kemudian kita gunakan kondisi batasnya. Untuk P0 nya tadi sama dengan 0, yang dimana D nya itu sama dengan 0. Kemudian untuk P10 nya tadi atau PT nya sama dengan 60, maka minus C per 2 dikalikan dengan 10, sehingga dapat hasilnya 60. Selanjutnya setelah kita mendapatkan 60 tadi, kita lanjut untuk mendapatkan C nya, dimana P10 atau PT sama dengan 60 minus C per 2 dikalikan dengan 10 sama dengan, kita coret 10, dicoret juga 2 nya menjadi 5. Jadi minus C dikalikan 5 itu sama dengan min 5C. Nah, kemudian C nya tadi sama dengan 60, kita perkan dengan 5, sama dengan hasilnya kita dapatkan min 12. Artinya C sama dengan 12 ini adalah nilai harga bayangan atau costate-nya yang membuat kecepatan tepat mencapai 60 km per jam dalam waktu 10 detik. Tanda negatifnya itu artinya untuk menaikkan kecepatan, P positif. Sistemnya juga harus membayar dengan menguras sumber daya atau energi. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung kontrol optimal, di mana U bintang T. Dari rumus kontrol optimal tadi kita menghitung U bintang T yang sama dengan min C per 2. Kita substitusikan tadi C min 12 nya ke dalam U bintang T, menjadi minus dikalikan min 12 per 2, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah 6 km per jam kuadrat. Jadi kesimpulannya dari contoh sederhana mobil tadi, akselerasi konstan yang kita dapatkan adalah 6 km per jam kuadrat selama 10 detik. Ini adalah usaha minimal untuk mencapai target karena kita meminimalkan integral U kuadrat dt. Nah, dari contoh itu tidak terluput dari tantangan dan keterbatasan dari kontrol optimal. Ternyata di balik kehebatannya, kontrol optimal ini punya tantangan besar yang bikin insinyur pusing 7 keliling. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada yang namanya kompleksitas komputasi. Apa sih maksudnya? Bayangkan kita mau kontrol 1000 drone sekaligus. Untuk cari solusi optimal, komputer harus hitung miliar kemungkinan. Ini namanya kutukan dimensi. Contoh lainnya, dynamic programming yang butuh simpan semua kemungkinan state di memori. Yang kedua, sistem dengan 10 variabel butuh RAM lebih besar dari alam semesta. Nah, yang kedua, ketidakpastian atau noise. Di dunia nyata, tidak ada yang sempurna. Sensor error, gangguan angin, atau model yang tidak akurat bisa bikin kontrol optimal jadi bencana.
Contoh nyatanya bisa kita temukan di pesawat tanpa awak tiba-tiba oleng karena turbulensi. Kemudian ada juga robot yang salah prediksi karena lantai licin yang tak terduga. Selanjutnya ada sistem yang non-linear. Kalau sistemnya linear kayak LQR, kita masih bisa senyum-senyum. Tapi begitu masuk dunia non-linear seperti aerodinamika pesawat atau reaksi kimia, persamaan jadi monster. Contoh nyatanya juga solusi analitis yang sering tidak ada. Kemudian butuh metode numerik yang makan waktu dan belum tentu konvergen. Nah, keempat, kebutuhan model yang akurat. Kontrol optimal itu seperti masak pakai resep. Jika bahannya salah sedikit, hasilnya pasti bisa jadi racun. Contohnya itu, model gesekan yang kurang detail, mobil bisa selip. Perhitungan massa yang tidak tepat, drone jatuh bebas. Nah, itu adalah tantangan-tantangannya. Dan bagaimana solusi dari masa depan? Jangan putus asa, para peneliti sudah temukan jalan keluar. Yang pertama itu reinforcement learning atau robot belajar optimal sendiri dari pengalaman. Yang kedua ada model predictive control atau MPC, di mana optimasi sambil jalan plus update model real time. Yang ketiga hybrid control atau gabungkan metode klasik dengan AI. Nah, meski tantangannya berat, lihatlah hasilnya. Ketika kita berhasil menaklukkannya, ini semua berkat kontrol optimal yang terus berevolusi. Tentang sejarah kontrol optimal. Awal mulanya pada abad ke-17. Konsep awal muncul dalam karya Isaac Newton tentang masalah Brasistow Crown atau lintasan tercepat jatuh benda. Kemudian pada tahun 1950-an dikembangkan secara formal oleh Lepointre atau prinsip maksimum. Kemudian Richard Feynman atau dikenal dengan dynamic programming dan Rudolf Kalman atau Peter Kalman dan LQR. Kemudian kita akan mengetahui peristiwa penting. Ada 3 tahun yang dimana peristiwa ini sangat penting. Yang pertama itu di tahun 1956, di mana Pontryagin mempublikasikan prinsip maksimum. Yang kedua itu pada tahun 1957, di mana Bellman memperkenalkan persamaan Hamilton-Jacobi-Bellman atau yang dikenal dengan HJB. Kemudian yang tahun ketiga, pada tahun 1960, Kalman merilis Linear Quadratic Regulator atau yang dikenal dengan LQR untuk aplikasi aerospace. Nah, pengertian dari kontrol optimal sendiri secara definisi umumnya adalah mencari strategi kontrol terbaik untuk mengoptimalkan performa sistem atau meminimalkan dan memaksimalkan fungsi tujuan dengan mempertimbangkan kendala dinamiknya. Komponen dari utamanya itu yang pertama yang seperti saya sudah jelaskan, ada itu model sistemnya yang seperti persamaan diferensial, kemudian ada fungsi biaya atau dikenal dengan cost function. Nah, yang ketiga ada kendalanya atau batasan fisiknya. Kemudian daripada itu kita lihat pengertian dari menurut para ahli, di mana pada tahun 1962 Pontryagin mempublikasikan bahwasanya kontrol optimal itu adalah solusi yang memenuhi prinsip maksimum, di mana Hamiltonian system diminimalkan sepanjang trajektori optimal. Yang kedua itu pada tahun 1957
oleh Bellman yang mengatakan masalah kontrol optimal dapat dipecahkan secara rekursif menjadi dynamic programming dengan memanfaatkan prinsip optimalitas substruktur. Nah, yang terakhir pada tahun 1960 oleh Kalman, untuk sistem linear dengan biaya kuadratik, solusi eksak dapat diperoleh melalui Riccati equation. Nah, kesimpulan dari para ahli tadi bahwasanya dapat kita kutip, kontrol optimal ini adalah jembatan antara teori matematis dan aplikasi engineering dengan perkembangan pesat berkat AI. Pemahaman dasarnya wajib bagi insinyur abad ke-21. Dari Newton hingga AI, kontrol optimal terus menjadi kunci kemajuan teknologi.